Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada sedikit pertanyaan yang mengganggu pikiran saya nih. Iya, mengganggu jiwa. Iya, mengganggu jiwa. Ya, masih berkaitan dengan jiwa gitu. Iya. Saya mau nanya begini. Apakah ketika kita meninggal atau kita wafat gitu kan, ketika jasad kita dikuburkan, Jasad dikuburkan. Iya. Kita bisa melihat. Maksudnya kita yang mati. Kita yang mati bisa melihat jasad kita yang dikuburkan gitu kan. Kan kalau kita lihat di film-film ada visualnya begitu tuh. Nah, apakah yang seperti itu gitu kan? Iya. Dan terus apakah pada waktu sakaratul maut? Iya, sakaratul maut. Kita bisa merasakan sakit gitu. Iya. Ya kan? Kan iya. Kadang-kadang ada waktu lagi menang kesakitan gitu. Iya. Nah, ini hubungannya dengan jiwa nih apa nih gitu. Wah. Itu, terima kasih. Jadi belakang ini ngomongnya mati terus nih. Serem juga. Serem. Ya Allah, iya. Serem dan bikin dahsyat. Bang betul loh. Oh iya, mati. Iya, menarik ya. Jadi kita kan dulu sekitar tahun 80-an itu ada film Ghost. Ghost. Ya, Demi Moore itu terkenal tuh. Casper gitu kan. Casper ya kan. Dimana ketika mereka mati, lalu mereka melihat orang-orang yang hidup ya kan. Iya. Lalu kemudian kita tertanam saat itu, ya seperti itulah. Nanti roh kita keluar dari tubuh, entah itu kita tubuh hancur, tetap bisa ngelihat sehari-hari. Ada di sekeliling kita di sini, penggentayangan. Apakah seperti itu? Atau kemudian tadi, memang benar dalam banyak riwayat disebut, ketika sakaratul maut, atau detik-detik menjelang kematian, seseorang itu dicabut ya kan, ruhnya itu kan, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu setiap sendi-sendinya itu berhenti sesaat. Mungkin dari ujung jempol ke ruasnya, dari ruasnya ke siku mata kaki, dari mata kaki ke dengkul. Itu sakitnya luar biasa digambarkan tuh dalam banyak riwayat. Ya. Jadi cuman nggak bisa dilihat secara visual karena yang ngalamin jiwa seseorang. Sakitnya luar biasa dan seterusnya. Lalu dari situ dapat kita ambil pelajaran, begitu sakitnya tubuh terlepas dari jasad. Jiwa atau ruh terlepas dari jasad. Lalu dalam kajian kita apa nih yang dapat kita pahami? Benarkah seperti itu secara harfiahnya? Ya kan? Karena saat kita dilahirkan kan kita nggak merasakan sakit. Iya. Yang sakit ibu kita, ya kan? Kita lahir sendiri, mati sendiri. Lalu tiba-tiba ada cerita atau riwayat kalau mati kita merasakan sakitnya. Artinya kok nggak similar dengan saat kita melahirkan. Kita melahirkan nggak merasakan apa-apa. Yang sakit ibu kita. Lalu pada saat kita mati nanti sakit ditarik. Saya lebih tertarik membahasnya itu kedalaman maknanya. Ketimbang mungkin cerita itu ya itu dalam banyak riwayat itu sahih hadis itu sakit. Dan bagaimana kita membangun pemahamannya? Kan gitu intinya kan. Sehingga tidak dipungkiri banyak orang yang kemudian itu mah cerita dongeng gitu-gitu, banyak orang nggak percaya dan seterusnya. Tapi kan dalam konteks ilmu kan kita harus bedah nih. Yeah. Seperti yang sudah kita pahami bahwa jiwa itu sama sekali tidak terkait dengan kematerialan. Yang lalu sudah kita bahas di episode sebelumnya. Lalu kemudian tadi ada cerita melihat tubuh kita, apakah seperti itu? Kemudian ada rasa sakit saat dicabut. Berarti ada rasa sakit itu ada, melihat itu ada. Nah, pada saat proses kita, taruhlah seseorang itu
meninggal dunia. Bagaimana jiwanya bisa seperti apa, perjalanan jiwanya itu? Apakah melihat tubuhnya yang hancur itu atau yang dikubur itu? Jadi sebetulnya pendekatannya begini. Ketika imajinasi kita tentang sesuatu, apapun itu imajinasi, maka dia bersifat hakikat. Apapun yang kita imajinasikan itu hakikat. Karena dia hakikat, maka dia domainnya itu adalah realitas yang substansi. Contoh, dalam imajinasi kita ada bentuk-bentuk bulat, lonjong, persegi panjang, dan seterusnya. Itu yang disebut imajinal. Kalau bedanya dengan imajinasi itu karangan. Kita mengarang tentang sesuatu, melukis, menulis, merencanakan, itu imajinasi kita bisa bangun. Tapi kalau imajinal itu sudah menjadi fakultas, sudah domainnya itu hakikat. Seperti bulat, kan kita nggak perlu mengimajinasikan mengarang bentuk bulat, sudah ada bulat, sudah ada kotak. Nah, bulat, kotak, dan semacamnya itu dia tertanam dalam jiwa. Maka dia pun tidak terkait dengan ketubuhan, kematerialan kan. Itu satu. Begitu juga rasa sakit. Itu tertanam dalam imajinal kita. Sudah menjadi bentuk rasa sakit, rasa bahagia, segala macam rasa itu domainnya itu sudah ada dalam jiwa, tertanam. Nah, imajinal inilah yang sebetulnya hakikat daripada jiwa, ya kan? Sehingga sebetulnya dia tidak terkait dengan kematerialan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ketika seseorang itu dikuburkan, apakah seperti di film-film itu visualisasinya roh itu melihat jasad yang dikuburkan? Jiwa kita juga ada fakultas melihat, ya kan? Jiwa kita juga ada fakultas yang namanya mendengar, merasakan. Nah, jadi pada saat seseorang itu mengalami atau menjumpai kematiannya, dia sudah di alam barzah, hakikatnya. Alam barzah itu apa maksudnya? Alam imajinal. Gitu. Jadi ada istilah, coba ingatlah kamu kepada Tuhanmu. Ada yang muncul kata ingat. Ingatlah masa lalumu. Ingatlah kebaikan-kebaikan orang tuamu. Kata ingat itu berarti kan peristiwa yang sudah lebih dulu terjadi. Nggak mungkin kita mengingat sesuatu yang belum terjadi. Maka domain ingat atau zikir itu sesuatu yang lebih dulu. Tetapi keberadaan ingat itu ada di mana? Bukan di dalam otak kita. Karena dia sudah menjadi hakikat. Jadi mengingat itu domainnya bukan di otak, ya kan? Imajinasi itu bukan di otak, tapi di jiwa, lagi-lagi di jiwa, di dalam jiwa. Kemudian fakultas sakit, ya kan, fakultas bahagia itu juga di jiwa. Ya, jadi segala penderitaan sakit itu ada di jiwa, bukan di saraf gitu, bukan di tubuh. Atau perasaan-perasaan emosi kita yang ada kayak marah, kita tersinggung, kita benci, itu ada di jiwa semua, bukan di tubuh, bukan di biologis. Nah, gitu. Lalu bagaimana kemudian tubuh itu hancur? Kalau seandainya amarah, kemudian sakit, kemudian ingatan itu ada di tubuh, enak. Kalau hancur ya hancur udah, hilang, nggak ada akhirat, nggak ada kisah
peristiwa spiritual yang disampaikan para nabi, para aulia Allah, ada kehidupan setelah ini kan itu. Makanya banyak diambil oleh paham-paham orang yang ateis, ya, bahwa ya kita hidup ini hanya di dunia. Setelah kita hancur udah nggak ada kehidupan lagi. Selesai sudah. Nah kita tidak seperti itu. Paham Ya, ateis itu ya. ateis. Karena dia nggak yakin, nggak percaya adanya Tuhan. Nah, ya artinya kalau itu bisa terjadi kalau memang apapun yang ada di imajinal kita, perasaan-perasaan kita, sakit segala macam, bahagia itu nempel di saraf, ya sudah hilang dong. Logikanya kan gitu. Sama tubuh gitu ya. Kalau hancur udah selesai memang. Tapi apakah seperti itu? Nah, kita memahaminya bahwa ketika seseorang itu dikuburkan, dia bisa melihat bentuk sesungguhnya dia. Sebagaimana kita hari ini persis sama kita melihat bentuk kita, bentuk jiwa kita. Bentuk jiwa kita seperti apa yang tahu kita. Nah, jadi bentuk jiwa ini bukan bentuk tubuh. Bentuk tubuh di materi ini ya. Tapi bentuk jiwa kita yang hari ini kita tahu. Nah, bentuk jiwa kita itu adanya di alam imajinal. Kita yang pemarah, kita yang pemalas. Pemalas itu bentuk. Nah, jadi bisa kita lihat sekarang, saya ini malas misalkan. Bentuk malas kayak apa? Yang tahu persis kita. Nah, dia karena sudah ada di alam imajinalnya. Maka itulah realitas barzah. Atau alam setelah kematian. Karena kalau ditanya bentuk bulat ada di mana, bentuk lonjong ada di mana, kan nggak ada di alam materi, adanya di alam imajinal. Karena dia merupakan hakikat, sudah ada sejak awal, maka sampai akhir ada terus. Maka kita menyebut dia ada di alam imajinal. Agama menyebut barzah. Sehingga dengan kesadaran semacam ini, itu membantu kita memahami bahwa ketika kita mati dikubur dalam api hancur nih, jasad jadi kembali ke tanah, kita tidak pernah kehilangan jiwa kita. Justru kita bisa melihat, nah gitu, melihat tubuh jiwa kita yang sebenarnya, bukan melihat yang fisik, karena kan nggak ada kaitannya. Bentuk bulat kan nggak ada kaitan dengan materi. Bentuk atau rasa asam kan nggak ada kaitannya dengan materi. Dia sudah ada asam, manis, sudah ada. Nah, cuman karena ini bicara materi, ada manifestasinya. Tapi begitu seluruh manifestasi dihancurkan, apakah hilang eksistensinya? Justru kita betul-betul melihat tanpa menggunakan mata. Karena kalau kita seperti di film, melihat kita dikubur, berarti kita masih menggunakan mata. Karena kan dia hukumnya kategori hukum materi. Materi nggak bisa bersentuh dengan non-materi, itu nggak bisa. Kausalitas materi melahirkan materi. Nah, kausalitas non-materi melahirkan non-materi. Makanya, tapi non-materi lebih kuat. Dia bisa mencipta kematerialan. Contohnya kita tercipta karena cinta kedua orang tua kita kan. Cinta itu kan non-materi. Sehingga kausalitasnya unsur-unsur materi terpenuhi, jadi sperma dan seterusnya. Jadi ketika kita bicara kuburan atau barzah, itu alam-alam imajinal. Maka hari ini adalah alam barzah, alam akhirat, di mana kita bicara ini kan dengan ilmu ini ada di alam barzah, di alam imajinal. Nggak ada bentuk. Nggak ada bentuk, maksudnya nggak ada kematerialannya. Iya, kalau kita visualkan ilmu kayak apa sih? Ilmu kayak apa? Itu di alam barzah, di alam alam kubur tersembunyi. Tersembunyi. Gitu.
Karena dibahas, maka dia johir sebagai sebuah pengetahuan. Muncul ya kan. Tinggal dimanifestasikan mau bentuk materi apa, jadilah sesuatu. Tapi poinnya ketika seseorang itu menjumpai kematiannya dikubur, dia melihat alam jiwa barzahinya, dalam pengertian dia melihat sesungguhnya dirinya. Apakah dia bulat, lonjong, kotak, seperti itu. Apakah dia kerah, apakah dia babi, apakah dia malaikat. Nah gitu, apakah dia waliullah. Tergantung amal perbuatan dah. Nah kan yang tahu kita. Iya. Kita itu kalau istilah politik sekarang lagi rame istilah mens rea ya kan. Niat keburukan ada nggak, niat kejahatan apa enggak, tergantung niat gitu. Nah jadi bentuk itu sudah kita kenali, maka ingatlah bentukmu sejak awal diciptakan, bentuknya suci, pulangnya suci. Maka ketika kita mati, rasa sakit itu ada karena rasa sakit sudah ada fakultas, ya kan? Bisa merasakan. Bisa merasakan. Tapi penggambarannya bukan kita merasakan sakitnya di sayap. Karena pada saat tangan kita hari ini juga kita sayat atau kita bakar nih, merasakan sakit kan? Yang sakit bukan fisik. Bukan fisik. Bukan saraf. Jiwa. Karena kalau tidak ada jiwa, dibakar sakit gak? Tidak. Contohnya mayat, kita bakar baru mati lah. Nggak ayam lah, ayam habis dipotong, itu kita bakar. Nggak teriak, nggak lari. Digoreng. Nah, karena tadi dia sudah punya bentuknya, artinya jiwanya tidak terkait dengan materi. Justru kita membuktikan tubuh ini membuktikan sebagai manifestasi menunjuk adanya hakikat jiwa. Adanya barzahi. Jadi kalau ada orang ateis yang mengatakan tidak ada kehidupan setelah orang mati, itu batal. Maka jiwa kita itu tidak terkait dengan materi. Itu bedanya. Kalau agnostis atau ateis itu dia menganggap ada di tubuh, ada di saraf. Rasa sakit. Tapi dalam tauhid, rasa sakit tidak ada di tubuh. Adanya di jiwa. Makanya ketika kita lagi dadanya sempit, rasanya neraka. Sesak. Sehingga dikatakan neraka itu sempit, dihuni oleh banyak orang. Hari ini fakta bahwa kehidupan hari ini sungguh susah, sempit kehidupan. Sudah satu sama lain saling curiga, saling mencaci maki, saling menghina. Dadanya sempit. Karena jiwanya nggak dibuka, nggak dilapangkan. Surga itu apa? Ya dadanya lapang. Kalau kebencian menyempit. Nah gitu Pak. Nah dengan kesadaran semacam ini, pandangan kayak gini, kita bisa proyeksikan diri kita. Surga itu di depan mata. Maka jalan kita bukan ke dada yang sempit, tapi ke dada yang lapang. Kan enak gitu memahaminya.